Welcome to the debate. 3 hari lalu, tepatnya 27 April 2026, Presiden kita baru saja membongkar arsitektur kabinetnya. Ya, perombakan yang cukup mengejutkan banyak pihak. Betul. Dan biasanya kan kalau ada pelantikan pejabat baru, kita cenderung melihatnya dengan cara yang sangat hitam putih. Ada menteri yang digeser, lalu ada nama-nama baru yang masuk. Sangat mudah dikategorikan ya kan? Publik dan pengamat biasanya tinggal menunjuk lalu berkata, oh ini sekedar akomodasi koalisi biasa. Tepat sekali. Sangat transaksional dan mudah ditebak. Tapi ketika kita membedah pelantikan reshuffle Kabinet Merah Putih periode 2024 sampai 2029 ini, pola lama itu tiba-tiba runtuh. Runtuh sama sekali. Ya, acara pelantikan di Istana kemarin itu dihadiri oleh Wakil Presiden Sufmi Dasko, Menteri Komunikasi dan Digital, Menteri SDM, hingga jajaran elit keamanan seperti Kapolri dan Panglima TNI. Komposisi yang tidak biasa untuk sebuah pelantikan sektoral. Nah, itu dia. Ini menyajikan nomenklatur yang sama sekali baru. Kita tidak sedang melihat pergeseran kursi biasa, melainkan sebuah desain ulang mesin negara. Sepakat. Jadi pertanyaan sentral kita hari ini adalah, apakah konfigurasi pejabat baru ini merupakan sebuah grand strategi pemerintah untuk mengkonsolidasikan kontrol narasi dan stabilitas internal? Atau apakah ini sebenarnya pergeseran struktural masif menuju ketahanan sumber daya dan manajemen krisis sektoral? Saya berpandangan bahwa secara empiris, pembentukan instrumen baru ini adalah manuver penguatan komunikasi strategis dan penegakan disiplin komando. Pemerintahan ini sedang merapatkan barisan, memonopoli pesan, dan mengunci narasi dari pusat. Gini, saya melihat fenomena ini dari sudut pandang yang sangat berbeda. Membaca reshuffle ini murni dari lensa komunikasi publik dan disiplin komando itu, jujur saja, agak superficial. Oh, masa sih? Iya, kalau kita membedah anatomi nomenklatur yang dirancang lewat keputusan Presiden kemarin, substansi sebenarnya adalah respon struktural negara yang sangat serius dan radikal. Radikal di sektor apa maksud Anda? Di isu ekologi, ketahanan pangan, dan biosecurity. Narasi komunikasi yang Anda sebutkan tadi hanyalah produk sampingan dari pekerjaan fisik yang sedang dibangun. Oke. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh ke urusan fisik dan ekologis, saya harus memulai dengan keanehan institusional yang menurut saya sangat mencolok. Silakan. Coba kita lihat Kepres nomor 52 dan Kepres nomor 53B tahun 2026. Di situ kita melihat pengangkatan ganda di sektor komunikasi secara bersamaan pada detik yang sama. Ya. Muhammad Kodari dan Hasan Nasbi. Betul. Kodari diangkat sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah dan Hasan Nasbi dilantik sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi. Dan ingat loh, di ruangan yang sama ada Menteri Komunikasi dan Digital yang sudah menjabat. Jadi Anda melihat ada tumpang tindih kewenangan? Sangat tumpang tindih. Saya agak bingung di sini jujur saja. Jika Kodari memimpin Badan Komunikasi dan Hasan Nasbi menjadi Penasihat Khusus di Istana, lalu apa peran Menkom Digi sekarang? Menarik. Bukankah ini pemborosan birokrasi? Kecuali, tujuannya memang bukan efisiensi birokrasi, melainkan monopoli frekuensi. Dan ini semua terjadi berdampingan dengan masuknya Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Jadi Anda melihat tumpang tindih itu sebagai sesuatu yang disengaja untuk membangun benteng narasi? Tepat. Saya ingin menggunakan analogi dalam teori penyiaran. Jika Anda memiliki kementerian teknis, mereka itu ibarat pemancar radio lokal. Tapi posisi Kodari dan Hasan Nasbi ini berfungsi seperti sebuah menara transmisi ganda berkekuatan raksasa. Yang diletakkan tepat di tengah istana? Persis. Dalam dunia penyiaran, jika Anda membangun menara transmisi raksasa, sinyal-sinyal kecil di sekitarnya akan mengalami jamming atau teredam. Kodari dan Hasan Nasbi diletakkan di sana untuk menenggelamkan narasi-narasi liar. Menenggelamkan keluhan teknis dari kementerian lain maksudnya? Ya, keluhan teknis atau kebisingan publik. Kelemahan pemerintah selama ini mungkin dipandang sebagai masalah koherensi. Dan mulai 27 April 2026 ini, koherensi itu dipaksakan dari pusat, didisiplinkan oleh figur militer sekelas Dudung di KSP. Itu arsitektur komunikasi yang sangat tersentralisasi? Sangat tersentralisasi. Ini bukan lagi sekedar kementerian, ini mesin narasi. Itu argumen yang sangat menarik, terutama teori jamming sinyal tadi. Dan saya sepakat bahwa ada tingkat kedisiplinan tingkat tinggi yang sedang diterapkan. Tapi, apakah Anda sudah mempertimbangkan hukum dasar dari komunikasi itu sendiri? Hukum dasar yang mana? Komunikasi itu butuh objek.
Anda tidak membangun menara transmisi ganda bernilai triliunan rupiah hanya untuk menyiarkan sinyal statis, kan? Atau sekedar mengatakan ke publik, tenang, semua baik-baik saja. Tapi bukankah itu yang sering dilakukan pemerintah? Tidak dalam skala ini. Mari kita lihat objek siarannya melalui Kepres nomor 51P dan nomor 50 tahun 2026. Disinilah jantung perombakan itu berdetak. Kita melihat Muhammad Jumur Hidayat diangkat bukan hanya sebagai Menteri Lingkungan Hidup, Tapi juga Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. tepat dengan titel yang sangat tajam itu. Lalu Hani Faisal Nurofik sebagai Wamenko Bidang Pangan dan Abdul Qadir Karding sebagai Kepala Badan Karantina Indonesia. Gini, saya paham mereka dilantik bersamaan. Tapi apakah status baru mereka ini membuktikan bahwa pemerintah memprioritaskan fisik di atas narasi? Tentu saja. Mereka tuh pada akhirnya politisi yang juga harus menjaga citra publik. Narasi tetap nomor satu. Ini bukan sekedar status, tapi pergeseran kewenangan eksekusi. Mengapa nomenklaturnya diubah dan ditegaskan menjadi badan pengendalian dan bukan sekedar kementerian? Karena terdengar lebih tegas. Bukan sekedar nama, ini mengubah cara negara bekerja. Selama ini, sebuah kementerian lebih banyak berurusan dengan regulasi administratif, ya kan, merumuskan kebijakan di atas kertas. Tapi ketika Anda mengubahnya menjadi badan pengendalian, Anda memberikan wewenang eksekusi langsung di lapangan. Memberi kewenangan bypass birokrasi daerah. Nah, itu dia. Artinya, ketika ada krisis polusi industri yang masif atau perambahan hutan oleh industri ekstraktif, badan ini bisa memotong birokrasi daerah yang berbelit-belit untuk langsung menindak. Langkah yang cukup radikal. Sangat radikal. Kebijakan yang akan diambil oleh Jumhur atau Hanif ke depan kemungkinan besar adalah operasi bedah struktural yang menyakitkan bagi banyak pihak. Jadi, menara transmisi Kodari dan Hasan Nasbi yang Anda sebutkan tadi, fungsi sebenarnya adalah sebagai anestesi publik. Anestesi, maksud Anda obat bios? Betul. Obat bius untuk memastikan pasar dan masyarakat tetap tenang, sementara operasi radikal di sektor tata kelola lingkungan dan pangan sedang dieksekusi secara agresif di lapangan. Oke, saya mengerti poin Anda. Anda berargumen bahwa komunikasi yang sentralistik ini adalah konsekuensi, bukan tujuan utama. Tapi, mari kita uji logika tersebut. Silakan. Kalau memang ini murni soal operasi radikal sektoral di bidang pangan dan lingkungan, mengapa instrumen penegak yang dipilih untuk mendampingi mereka di istana adalah seorang mantan militer sekuat Dudung Abdurrahman? Karena operasi semacam itu butuh ketegasan. Lebih dari sekedar ketegasan, Anda bicara soal eksekusi keras di lapangan, dan eksekusi semacam itu butuh loyalitas hierarkis. Disinilah letak argumen saya soal definisi keamanan dalam kabinet ini. Keamanan militer maksud Anda? Ya, coba kita perhatikan tata letak spasial saat pelantikan kemarin. Teks sumber kita secara eksplisit mencatat bahwa Kapolri dan Panglima TNI sudah bersiap di posisi samping sebelah kiri ruang pelantikan. Mereka mengawasi seluruh prosesi. Sebentar, Anda membaca tata letak fisik tempat duduk sebagai sinyal dari kebijakan makro negara? Loh, dalam protokol Istana Negara tidak ada yang namanya kebetulan spasial. Masuk akal? Penempatan elemen keamanan tertinggi di sisi kiri, dipadukan dengan pengangkatan mantan KSAD sebagai KSP, itu pesan visual dan arsitektural yang sangat jelas. Pendekatan reshuffle ini sangat menitik beratkan pada stabilitas keamanan tradisional dan militerisasi disiplin birokrasi. Saya tidak setuju. KSP itu kan mengurus program prioritas. KSP di bawah Dudung tidak didesain untuk menjadi wadah pemikir kebijakan yang demokratis. KSP sekarang adalah ruang operasi komando yang memastikan setiap kementerian teknis tunduk pada satu suara. Jadi menurut Anda, tujuannya hanya kontrol? Ya, jika ada operasi radikal seperti yang Anda sebutkan, tujuannya bukan pemulihan ekologi semata, melainkan memastikan bahwa negara tidak kehilangan kendali atas instrumen sumber dayanya. Keamanan komando adalah prioritas utama sisa masa jabatan ini. Wah, saya sungguh tidak sepakat dengan pembacaan itu. Gini, membaca kehadiran Panglima TNI dan Kapolri, lalu menyimpulkan bahwa negara sedang kembali ke definisi keamanan militer abad 20, itu pembacaan yang sangat usang. Usang bagaimana? Realitas di istana menunjukkan itu. Kita ini berada di tahun 2026. Dunia sudah berubah. Dan definisi ancaman nasional pun bergeser drastis. Anda melewatkan satu nama paling krusial dalam daftar pelantikan tadi. Siapa? Abdul Qadir Karding sebagai Kepala Badan Karantina Indonesia. Mengapa Badan Karantina menjadi lebih penting daripada Panglima TNI dalam konteks keamanan negara? Karena ancamannya berbeda.
Kita terbiasa berpikir bahwa ancaman eksistensial bagi negara itu bentuknya invasi militer asing, kapal induk di perbatasan, atau tank yang melintasi wilayah kita. Itu ancaman klasik ya. Tapi kenyataannya, musuh yang bisa meruntuhkan stabilitas negara dalam hitungan minggu saat ini bukanlah tank. Ancamannya adalah runtuhnya rantai pasok global, kontaminasi biologis, dan invasi hama patogen. Patogen yang menyerang panen maksud Anda? Ya, yang bisa menghancurkan jutaan hektar panen padi nasional kita. Badan Karantina Indonesia di bawah Karding bukan lagi institusi administratif yang sekedar mengecap paspor atau surat izin ekspor-impor di pelabuhan. Lalu apa peran barunya? Di era pasca pandemi dan krisis iklim ini, institusi tersebut adalah garda terdepan biosecurity negara. Ketika Presiden mengangkat Hanif Faisal sebagai Wamen Kopangan dan Karding di karantina, beliau sedang membangun benteng pertahanan nyata. Meskipun ada elit militer di sana? Bahwa ada Dudung, Panglima TNI, dan Kapolri sana, itu hanyalah protokol pelantikan standar. Tetapi keamanan real yang sedang dibangun mati-matian oleh Kabinet Merah Putih saat ini adalah keamanan perut dan pernafasan rakyatnya. Saya harus menahan argumen Anda di sana. Silakan. Jika memang ancamannya sefisik dan sematerial itu, patogen, rantai pasok pangan, krisis iklim, mengapa mekanisme yang mengikat para pejabat ini justru sangat menekankan aspek kepatuhan hierarkis dan bukan kompetensi teknis? Kepatuhan hierarkis dari mana? Mari kita bedah momen paling krusial dari pelantikan tersebut, sumpah jabatan. Presiden mengambil sumpah dan mari kita perhatikan diksi yang ditekankan secara repetitif yang diucapkan ulang oleh semua pejabat. Oke. Membaca sumpah yang berbunyi akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, lalu yang paling penting, akan menjunjung tinggi etika jabatan. Loh, bukankah itu teks sumpah kenegaraan yang standar sejak puluhan tahun lalu? Secara teks hukum, ya, itu standar konstitusi. Namun dalam konteks linguistik politik pada April 2026 ini, di mana kepala stafnya adalah mantan militer dan otoritas komunikasinya digandakan, frasa menjunjung tinggi etika jabatan memiliki gaung yang sangat spesifik. Gaung spesifik seperti apa? Etika jabatan dalam kabinet yang baru saja merapatkan barisan ini adalah kodifikasi halus dari loyalitas komando. Sumpah ini adalah instrumen pengikat untuk menutup celah faksi di dalam tubuh pemerintahan. Jadi mereka tidak boleh berseberangan? Tepat, kesetiaan yang diikrarkan bukan sekedar pada bangsa secara abstrak, melainkan pada keutuhan narasi yang telah disentralisasi oleh Presiden melalui instrumen Kodari, Hasan Nasbi, dan Dudung. Ini adalah sumpah kedisiplinan untuk tidak membocorkan kelemahan pemerintah ke publik. Itu pembacaan yang menurut saya sangat mereduksi kedalaman dari ikrar kenegaraan itu sendiri. Kelapa mereduksi. Jika Anda benar-benar menyimak ritme dan penekanan sumpah tersebut secara utuh, ada satu frasa lanjutan yang jauh lebih substansial. Frasa ini justru menjadi jembatan bagi seluruh argumen fisik yang saya bangun hari ini. Frasa yang mana? Sumpah itu berlanjut dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Dharma bakti. Kata ini merepresentasikan pengabdian yang termanifestasi secara nyata. Maksud Anda, dharma bakti ini secara eksklusif merujuk pada hasil kerja material, bukan kepatuhan menjaga barisan kabinet. Persis. Dharma bakti itu sifatnya material, bisa diukur secara fisik, bukan sekedar menjaga harmoni naratif di media sosial. Oke. Membangun infrastruktur badan pengendalian lingkungan hidup dari nol di bawah Jumhur Hidayat, lalu memastikan limbah pabrik tidak meracuni air tanah kita, memastikan deforestasi dihentikan paksa, itu adalah bentuk dharma bakti fisik yang nyata. Bukan sekedar pencitraan ya? Sama sekali bukan. Memastikan karantina kita kuat berlapis di bawah Karding agar tidak ada virus agrikultur asing yang menyapu bersih lumbung pangan kita, itu adalah dharma bakti fisik. Tapi bagaimana cara mengukurnya? Metrik kesuksesan dari pekerjaan Jumhur, Hanif, dan Karding akan diukur secara empiris, dari tonase beras yang berhasil diselamatkan hingga indeks kualitas udara yang membaik. Sementara badan komunikasi? Nah, apa metrik keberhasilan sebuah badan komunikasi? Hanya sentimen publik sementara. Sumpah demi dharma bakti menuntut materialitas real. Nomenklatur sektoral yang dirombak besar-besaran oleh Presiden justru merupakan jawaban institusional atas tuntutan fisik tersebut. Menarik sekali bagaimana kita melihat satu kalimat sumpah yang sama, namun Anda menerjemahkannya sebagai panggilan untuk bekerja mengolah bumi, sementara saya melihatnya sebagai panggilan untuk disiplin menjaga barisan politik. Ya, dua perspektif yang saling menantang. Tapi, coba kita lihat eksekusi akhirnya.
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa penandatanganan berita acara pelantikan ini dilakukan secara berurutan di satu meja yang sama. Hanif Faisal, Jumhur Hidayat, lalu Kodari, Jenderal Dudung, Hasan Nasbi, hingga Karding. Memang itu prosedurnya kan? Betul, tapi secara visual mereka semua disatukan. Para teknokrat ini menandatangani dokumen mereka tepat di bawah pengawasan aparatur komunikasi dan keamanan. Bagi saya, ini menegaskan bahwa sehebat apapun output fisik mereka nanti, mereka tetap harus tunduk pada desain narasi yang lebih besar. Gini, kalau kita asumsikan argumen Anda benar, bahwa ada desain narasi besar, fakta bahwa mereka disatukan di satu meja penandatanganan justru menunjukkan betapa kompleksnya tata kelola negara modern. Kompleksitas seperti apa maksudnya? Keberagaman fungsi mereka di satu meja bukanlah simbol ketundukan sektor teknis kepada aparatur komunikasi. Itu adalah simbol bahwa krisis iklim, ketahanan pangan, dan komunikasi publik sekarang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan. Kesatuan dalam bertahan hidup maksud Anda? Tepat. Anda tidak bisa memisahkan ketahanan pangan dari cara Anda menenangkan publik saat terjadi kepanikan harga bahan pokok, kan? Baik, mari kita tarik mundur lensa kita sejenak untuk melihat lanskap utuhnya dari perdebatan ini. Kita telah membedah anatomi dari pelantikan 27 April 2026 ini secara mendalam. Ya, dari mekanika birokrasi hingga semantik sumpah jabatannya. Pandangan saya tetap berakar teguh pada pengamatan arsitektural institusi istana yang baru ini, dengan masuknya penasihat khusus bidang komunikasi, kepala badan komunikasi pemerintah, yang keseluruhannya didisiplinkan oleh kehadiran KSP berlatar belakang militer yang kuat. Sinyalnya bagi Anda sudah jelas ya? Sangat jelas dan tak terbantahkan. Kabinet Merah Putih menyadari bahwa tanpa arsitektur pertahanan naratif yang sistematis, tanpa jamming sinyal dari pusat, kebijakan sebaik apapun akan hancur oleh kebisingan ruang publik. Jadi ini murni penguncian kendali? Iya, pelantikan ini pada intinya adalah cetak biru untuk mengunci dan memonopoli kendali komunikasi pemerintahan hingga 2029. Dan saya akan mempertahankan posisi saya pada realitas material. Narasi tanpa basis sumber daya yang kuat hanyalah cangkang kosong yang akan segera retak. Pasti akan retak jika kenyataannya buruk. Betul, Anda tidak bisa mengomunikasikan kesuksesan ketahanan pangan jika lumbung nasionalnya kosong diserang hama. Dan Anda tidak bisa memanipulasi narasi kelestarian ekologi jika udara yang dihirup publik beracun. Sulit membantah hal itu. Pemisahan fungsi menjadi Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, lahirnya Wamenko Bidang Pangan, serta otonomi Badan Karantina Indonesia, itu semua merepresentasikan inti pertahanan yang sesungguhnya. Pergeseran paradigma pertahanan. Iya, pemerintahan ini sedang melepaskan paradigma keamanan lama dan secara radikal bersiap menghadapi ancaman nyata, yaitu runtuhnya rantai pasok dan degradasi ekologi. Namun, meskipun kita mendekati fenomena ini dari dua kutub yang berlawanan, saya melihat ada satu titik terang di mana analisis kita berkonvergensi secara kuat. Oh ya? Di bagian mana? Kita berdua tampaknya sepakat bahwa reshuffle ini secara definitif mengakhiri era bagi-bagi kekuasaan kementerian yang generik dan usang. Sepakat 100%. Spesifisitas nomenklatur yang kita bahas tadi, berubahnya struktur kementerian menjadi badan pengendalian, badan karantina, dan badan komunikasi, ini semua menunjukkan apa? Bahwa pemerintahan sedang bergerak menuju spesialisasi yang sangat presisi. Tepat, bergerak secara agresif menuju kompartementalisasi tugas. Betul sekali. Presiden sepertinya menyadari bahwa kementerian konvensional itu terlalu lamban dan birokratis untuk menghadapi krisis tahun 2026. Harus ada potong kompas birokrasi? Pes yang cepat di lapangan. Terlepas dari apakah fungsi eksekusi itu untuk mengendalikan persepsi publik seperti yang Anda yakini, Atau untuk mengendalikan patogen di pelabuhan seperti yang Anda yakini? persis, mekanismenya tetap sama, spesialisasi radikal. Kesimpulan yang sangat solid. Dan pada akhirnya, rangkaian dokumen dari Kepres nomor 50 hingga 53B ini tidak akan bisa dijelaskan hanya dengan satu sudut pandang saja. Terlalu banyak lapisan untuk direduksi. Dokumen ini menawarkan berlapis-lapis dimensi yang akan terus berevolusi seiring berjalannya kabinet ini. Apakah kita sebenarnya sedang melihat sebuah cetak biru propaganda dan komunikasi strategis yang dirancang dengan presisi militer? Ataukah kita sedang menyaksikan pembangunan perisai pertahanan ekologi dan pangan berskala masif yang kebetulan dibungkus oleh orkestrasi media? Mekanisme empiris dari kebijakan ini telah kita bedah, kausalitasnya telah kita urai bersama, namun kesimpulan akhirnya tentu saja ada di tangan Anda yang terus mengawasi arah kemudi pemerintahan ini. Karena
Sejarah seringkali mengejutkan kita. Pada akhirnya, yang akan tercatat adalah apakah struktur baru ini benar-benar berhasil mengubah realitas fisik bangsa kita atau sekedar berhasil mengubah cara pemerintah membicarakannya. Sebuah pertanyaan yang sangat fundamental. Dan itu adalah esensi dari diskursus kita. Jangan pernah puas dengan penjelasan di permukaan. Teruslah bertanya, dan teruslah menggali mekanisme di balik setiap kebijakan yang disajikan ke hadapan publik.